Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun karim wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, calon pengantin laki-laki dan perempuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang penting yang harus kita pahami dalam kita membina rumah tangga sehingga terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Poin tersebut adalah bagaimana pemahaman fungsi dan tugas, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Jadi job description-nya harus jelas antara suami, istri, dan tugas bersama, sehingga laju bahtera rumah tangga tersebut tidak oleng, tidak menjungkak ke depan ataupun terjungkal ke belakang. Kenapa itu tidak terjadi? Karena kita sudah membagi tugas dengan sebaik-baik mungkin. Hadirin, Islam agama yang paripurna, rahmatan lil alamin. Tidak ada sedikit pun, bahkan yang kecil pun, itu diatur dalam Islam, termasuk dalam rumah tangga. Hatta mungkin hubungan suami istri secara khusus pun itu termaktub dalam agama kita. Jadi Islam agama yang paripurna, termasuk pembagian tugas antara suami istri itu telah terang benderang diatur dalam din Islam kita atau agama Islam ini. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang perlu kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, hak bersama antara suami istri. Yang pertama adalah hak untuk bersenang-senang. Jadi suami istri berhak mendapatkan kesenangan dalam berumah tangga. Tidak suami saja yang senang, tentram, damai, istrinya menderita. Atau sebaliknya, istri saja yang terus damai, senang, suaminya sebaliknya. Jadi kedua ini merupakan setara hak antara suami dan istri. Jadi tidak berat sebelah. Yang kedua adalah hak untuk mengasuh anak. Jadi anak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan amanah yang terbesar. Tidak hanya hak asuhnya itu suami saja atau istri saja, atau dominan istri, suami lepas tangan, tidak. Atau sebaliknya yang sering kita terjadi, kalau anaknya sudah cantik, sudah siap mandi, itu ke ayahnya. Kalau lagi masih belum mandi, belum ganti baju, itu pergi ke ibunya. Tidak ada batasan hak yang demikian diatur. Ini hak suami, hak istri, tapi hak bersama antara suami istri yang perlu kita ketahui, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah hak waris mewarisi. Setelah akad nikah ijab kabul, maka terjadilah hak mewarisi antara suami dan istri. Dan yang terakhir adalah hak untuk memahrami
Ketika kita menikahi istri kita, berarti kita menjadi mahram terhadap dia, terhadap keluarganya. Juga sebaliknya, istri kita akan menjadi mahram kepada kita dan seterusnya kepada keluarganya. Itulah pengaruh besar yang terjadi akibat tazwij ataupun kalimat pernikahan yang telah diucapkan oleh suami dan istri yang diridhoi tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah, para pendengar, calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hak istri dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana istri yang menjadi hak dia setelah tentunya pernikahan terjadi. Yang pertama, beliau atau istri tersebut adalah hak mendapat mahar. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Sedekah, berikanlah sedekah, mahar. Dalam Al-Quran tersebut disebutkan kepada istri yang kita nikahi. Kalau di kita mungkin di Aceh bisa bentuk mayam, emas, ataupun gram, ataupun seperangkat alat sholat, tentu yang bermanfaat bagi istri kita. Jadi pemberian wajib mahar tersebut dari pihak suami kepada istrinya. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dan tidak ada kadar, tidak ada ukuran berapa yang harus kita berikan, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ini merupakan challenge, tantangan awal bagi suami untuk bisa mendapatkan istrinya. Kalau free, saya pikir tidak ada manfaat, tidak ada tantangan, begitu saja akan terjadi tentunya. Jadi mahar tersebut, walaupun dalam beberapa hadis kita bisa melihat Rasulullah SAW pernah menikahkan sahabatnya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis itu disebutkan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Atau Rasulullah pernah memerdekakan budak, seperti Sofiyah istri Rasulullah SAW, dia merdekakan, dan hak merdeka terhadap Sofiyah itulah sebagai sedekah ataupun mahar yang diberikan kepada istrinya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah nafkah. Jadi setelah pernikahan itu terjadi, suami harus memberi nafkah lahir kepada istrinya, ya, sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, perumahan. Itu merupakan hak istri yang harus kita penuhi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Seorang suami, dia akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia tidak sanggup menafkahkan istrinya dan keluarganya, apalagi dia tidak bekerja, tidak berusaha, tidur di rumah. Maka itu dosa yang terus berkekalan terhadap seorang suami. Tapi kalau dia sudah keluar rumah, sudah berusaha, namun tidak ada hasil dari usahanya, maka kewajiban dia sebagai seorang suami itu telah gugur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah bekerja, berusaha secara maksimal untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tapi kalau tidur saja di rumah, maka ini akan berdosa tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah dalam sebuah hadis menceritakan bahwa ada istri dari Hindun yang bernama Hindun. Dia ini tidak diberi nafkah oleh suaminya ketika itu. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW, Hindun ini, apakah saya bisa mengambil harta istri suami saya ya Rasulullah? Kata Hindun, tanpa pengetahuan suami saya, karena dia itu kikir, tidak mau memberi nafkah kepada saya dan anak-anaknya. Boleh, kata Rasulullah SAW, sekebutuhan yang kamu inginkan. Jadi hadis ini mengindikasikan betapa pentingnya nafkah kepada
istri dan anak-anak kita, dan itu merupakan kewajiban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun tidak demikian, tentu Rasulullah tidak mengizinkan, tapi ini hal-hal yang penting menyangkut hajat hidup, maka diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hak-hak yang non kebendaan, yang tidak bentuk kebendaan seperti mahar maupun seperti nafkah lahir, makan, minum, sandang, dan papan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah istri butuh penghargaan, butuh perlindungan dari seorang suaminya. Jadi kehadiran suami menjadi betul-betul pelindung. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahu. Jadi bagaimana suami istri itu menjadi pakaian yang sangat luar biasa dalam hidup dan kehidupan. Jadi suami betul-betul melindungi istri. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik, dia akan nasihati istri dan ia lindungi, sehingga betul benar keluarga tersebut, istri dan anak-anaknya menjadi terlindungi, merasa nyaman, damai bersama keluarga ataupun sang suami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, adalah orang yang berperangai baik. Sebaik-baik orang yang berperangai baik, kata Rasulullah, adalah orang yang berperangai baik terhadap istri dan keluarganya. Ini yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak orang dia baik, dia santun, dia ramah, tapi kepada orang lain. Tapi kepada istrinya, dia berlaku kasar, dia berlaku tidak baik, dia berlaku zolim dan sebagaimana, seperti banyak hal-hal yang kita dengar dewasa ini. Rasulullah pernah mengatakan, istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Dia melengkung. Kalau dia dikeraskan, dia akan patah, tidak mungkin. Kalau dia dibiarkan begitu saja, dia terus akan melengkung, tidak baik. Oleh sebab itu, ayomi istri kamu, kata Rasulullah, kasihani dia, berilah dia perlindungan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi istri yang soleh dan soleha, istri yang bisa melakukan fungsi sesuai dengan ketentuan agama kita, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya hak suami diantaranya adalah harus ditaati oleh sang istri. Jadi istri yang baik adalah istri yang taat dan patuh kepada suaminya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami ataupun laki-laki itu menjadi pemimpin dalam berumah tangga. Meskipun seorang istri itu memiliki jabatan yang strategis, tinggi, di luar, dihormati, tapi ketahuilah bahwa ketika seorang istri pulang ke rumah, dia tetap menjadi istri dari Tuan Abdullah, katakanlah. Bisa dia menjadi pemimpin di sebuah kantor, di sebuah lembaga di luar, tapi setelah pulang ke rumah, suaminya merupakan atasan, sehingga ada balansis, ada keseimbangan dalam rumah tangga, tidak berat sebelah, maka itu akan terjadi keolengan yang sangat luar biasa dalam bahtera rumah tangga tersebut. Ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, dia taat yang dimaksud di sini adalah ketika setelah menikah, suami istri itu dia tinggal serumah, sakinah. Jadi bagaimana sekarang kita bisa menginisiasi agar suami istri itu bisa tinggal serumah antara
suami dan istri dalam berumah tangga. Jadi tidak istri di sana, suami di sini, dan kita sudah mengapresiasi lah pemerintah mungkin ada yang bekerja lain, itu sedapat mungkin bagaimana bisa disatukan sehingga bisa mereka menjadi rumah tangga yang sakinah tentram, tinggal satu rumah. Tentu banyak hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya. Selanjutnya tugas ataupun hak istri adalah meminta izin, meminta izin ketika berpergian. Tentu ini selama pergian tersebut tidak mengengkangi ataupun tidak memutuskan hubungan antara suami istri, antara keluarga, ayah dan ibu dan keluarganya. Tentu ini menjadi pengecualian dalam rumah tangga. Artinya ada komunikasi antara suami istri, tidak mau pergi sesuka hati karena dia memiliki hak, katakanlah. Tidak, ketika kita sudah diikat dengan rumah tangga, maka bentuk kepedulian antara suami istri, terutama istri kemanapun dia akan pergi, diizni, dengan izin suami yang tercinta, sehingga timbul komunikasi yang sangat luar biasa dalam rumah tangga. Menariknya jamaah sekalian, dalam Islam meskipun dominasi suami terhadap istrinya itu sangat besar, tapi tidak tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama kita mengatur ketika istri nusyus itu dia membangkang, tidak mau mendengar suaminya yang soleh, maka tidak langsung bisa dilakukan hal-hal perceraian katakanlah. Tapi setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menasihati sang istri untuk terus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mentaati suami dan sebagainya, untuk terus beristighfar, untuk terus melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinasihati. Jadi ada proses pembelajaran. Tugas suami mengajari istri. Karena pada prinsipnya ketika sudah terjadinya akad nikah, tidak ada problematika saling menyalahkan. Kalau ada kekurangan istri, tugas suami bagaimana memberi pelajaran kepada istrinya. Kalau ada kekurangan pada suami ataupun istri, istri juga menegur, mengingatkan, menasihati suaminya, sehingga terjadilah hal-hal yang komunikasi yang efektif, baik, efisien antara suami istri. Karena pada prinsipnya ad-dinun nasiha, agama kita yaitu agama Islam adalah saling ingat mengingatkan. Yang kedua adalah kalau tidak mempan ataupun tidak lagi peduli terhadap nasihat dan pembelajaran yang diberikan, maka tugas selanjutnya adalah pisah ranjang. Suami tidur di kamar lain, istri tidur di kamar lain. Ini merupakan shock terapi ataupun psikologinya kita pukul dengan tujuan adalah untuk memberi pelajaran sehingga dia kembali sadar dan kembali menjadi rumah tangga yang baik antara suami dan istri. Itu pun tidak ada kemajuan atau progres dalam rumah tangga, maka yang terakhir kata Rasulullah SAW dalam menghadapi istri yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu bisa memukulnya, tidak di kepala, tapi pukulan tersebut adalah pukulan yang mendidik, tidak membahayakan, dengan maksud memberi pelajaran ataupun memberi ketegasan. Karena suami itu pemimpin sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, dia memiliki power, tapi bukan menyiksa, bukan menyakiti, bukan mencederai dan sebagainya, tapi pukulan tersebut adalah pukulan pendidikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan agar suami istri kembali ke track ataupun jalan sebagaimana yang telah diidam-idamkan. Para pendengar, calon suami dan calon istri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telah mengetahui hak bersama, hak istri, hak suami, saya yakin dan percaya rumah tangga tersebut akan balance, akan seimbang,
tidak oleng, tidak berat sebelah, maka rumah tangga yang kita harapkan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah Allah berikan kepada keluarga tersebut. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.